Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on a beat, bro. Deep, rap, he a freak, though, man. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa kurikulum pendidikan kita sering berubah? Dulu dari kurikulum 1947 hingga sekarang kurikulum merdeka. Nah, perubahan ini bukan sekedar ganti nama atau ganti aturan saja, tetapi ada cerita panjang di balik semuanya itu. Kita akan bahas itu dalam video kali ini. Selanjutnya, kita akan melihat secara singkat perkembangan kurikulum di Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, sejak Indonesia merdeka, kurikulum sudah beberapa kali diganti. Tahun 1947, kita punya rencana pelajaran. Lalu tahun 1968, muncul kurikulum nasional. Tahun 1975, ada kurikulum yang lebih terstruktur, kemudian berganti lagi di tahun 1984, 1994, dan terus berlanjut hingga KTSP tahun 2006, lalu kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum merdeka. Setiap perubahan ini biasanya menyesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan politik, sosial, dan kebutuhan pendidikan pada zamannya. Selanjutnya, kita akan melihat mengapa kurikulum di Indonesia sering berubah. Nah, alasan utama kenapa kurikulum di Indonesia selalu berubah, ada beberapa hal penting yang telah saya catat. Yang pertama, perkembangan zaman dan teknologi. Dunia terus berkembang, terutama di era digital ini dan abad 21. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi jadi kebutuhan utama. Jadi kurikulum harus menyesuaikan. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Setiap pergantian menteri atau pemerintahan biasanya membawa visi misi yang baru. Misalnya, ada yang menekankan aspek moral, ada yang menekankan keterampilan abad 21, atau ada yang ingin siswa lebih mandiri. Yang ketiga, tuntutan globalisasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung. Pendidikan harus mempersiapkan siswa agar bisa bersaing, tidak hanya dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Yang keempat, evaluasi terhadap kelemahan kurikulum. Tidak ada kurikulum yang sempurna. Setiap kali ditemukan kelemahan, pemerintah mencoba memperbaikinya. Contohnya, kurikulum 1994 dianggap terlalu padat, kemudian KTSP dianggap kurang terarah, lalu lahirlah ke kurikulum 2013 yang lebih menekankan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kurikulum yang paling berkesan bagi saya. Bagi saya, kurikulum yang berkesan adalah kurikulum 2013 atau K13. Mengapa? Karena kurikulum ini menekankan pada pendekatan ilmiah atau scientific approach. Jadi dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, atau mengomunikasikan hasilnya. Kurikulum ini juga menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi siswa tidak hanya pintar secara teori, tapi juga punya karakter dan keterampilan nyata yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya menjadi guru pada saat kurikulum itu berlaku dalam kurikulum 2013, maka tugas saya tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga menjadi fasilitator. Artinya saya harus membimbing siswa agar aktif mencari tahu, berdiskusi, dan eksperimen, dan menemukan konsep sendiri. Tugas saya sebagai guru juga dalam membangun karakter siswa melalui penilaian sikap, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta melatih keterampilan mereka agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi peran guru pada kurikulum ini bukan lagi sebagai pusat informasi, melainkan sebagai pendamping dalam proses belajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dari pembahasan ini, yang dapat kita simpulkan adalah perubahan kurikulum adalah hal yang wajar dan memang harus terjadi. Pendidikan itu ibarat sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh dan harus menyesuaikan arah agar tidak ketinggalan zaman. Nah, menurut kalian sendiri, kurikulum mana yang paling berkesan dan paling bermanfaat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.